Pariwisata ini ada banyak sekali yang bisa kita ulik, yaitu salah satunya adalah fasilitas penunjang dari transportasi itu sendiri, yaitu transportasi. Ada 3 transportasi yang biasa kita gunakan, yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Nah, kebetulan episode perdana kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu spesial yang mengurus transportasi udara di Bengkulu, yaitu Bandara Fatmawati Sudarsono. Betul. Jadi memang di dunia pariwisata atau di industri pariwisata, transportasi merupakan salah satu elemen yang cukup penting karena sesuai juga dengan memang yang seperti kita ketahui 3A, MTI, atraksi dan amenitas. Ya, transportasi biasanya dikolaborasikan dengan juga akomodasi. Baik. Sesuai juga dengan tema kita hari ini ya, BTI Talk Chapter 1, tema kita hari ini adalah wisata dalam genggaman. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai di sana, apa kabar? Hari ini Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu akan launching program terbaru mereka, yaitu BTI Talk. Sudah hadir di sebelah saya Bapak Irsan Setiawan SHMM selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, sedikit informasi boleh tolong disampaikan ke masyarakat program terbaru dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini. Jadi ada program kita yang kita sebut dengan BTI Talk. Ini merupakan program yang mencoba memberikan edukasi dan informasi tentang pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Di dalam BTI Talk ini akan muncul nanti atau yang akan dipanggil para narasumber dari beberapa unsur, bisa dari pemerintahan, bisa juga dari stakeholder maupun dari industri pariwisata. Nah, kita berharap dari informasi yang disampaikan secara digital oleh para narasumber ini akan dapat membuat pengetahuan masyarakat tentang pariwisata Bengkulu ini semakin baik, sehingga masyarakat atau Indonesia malahan itu bisa memastikan wisatawannya nyaman dan datang berkunjung ke Provinsi Bengkulu ke depan melalui informasi yang disampaikan melalui BTI Talk ini nanti. Jadi ini cukup sejalan dengan program pemerintah pusat, yaitu Tourism 4.0 yang memang menggalakkan bahwasannya tourism sekarang berada dalam dunia digitalisasi. Betul ya. Betul. Dan bagaimana harapan ke depannya nanti Pak? Apakah memang ini akan jadi program lanjutan atau memang
sudah hanya 1 hari saja seperti itu? Saya berharap sekali bahwa program BTI Talk yang seperti saya sampaikan tadi ini merupakan tempat untuk mengupdate setiap perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga tim BTI Talk ini harus terus menjaga perkembangan daripada kemajuan maupun perkembangan pariwisata ke depan, sehingga mereka misalnya harus mengetahui destinasi-destinasi baru dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui vlog-vlog atau video-video, sehingga masyarakat akan tahu bahwa di Bengkulu ini ada destinasi wisata yang belum mereka kunjungi. Karena kita tahu bahwa di era sekarang video dan vlog inilah merupakan sarana yang paling digemari oleh masyarakat untuk mengetahui sesuatu. Nah, sehingga kita berharap sekali teman-teman dari BTI ini harus berinovasi kreatif untuk mendapatkan vlog dan video yang bagus ke depannya. Baik, bagaimana seandainya kalau ada masyarakat yang ingin menyumbangkan atau ingin memberikan informasi terkait destinasi wisata yang terbaru yang ada di Bengkulu, Pak? Apakah memang boleh atau hanya memang khusus dari Bispar saja? Seperti yang saya sampaikan tadi, semua bisa mengakses di BTI Talk ini. Mereka nanti kita berharap dari tim BTI Talk bahwa narasumber-narasumber ini tidak hanya dari pemerintahan saja, tetapi juga pengelola industri pariwisata, termasuk masyarakat pun bisa mengasih informasi ke BTI Talk, sehingga BTI Talk lah yang akan men-share itu ke depan, sehingga masyarakat Bengkulu, masyarakat Indonesia, malahan dunia akan tahu apa yang ada di Provinsi Bengkulu ini, potensi apa pariwisata yang perlu dikunjungi, dan bagaimana cara masyarakat Bengkulu akan menyambut mereka datang nantinya. Itu harapan kita. Baik, berarti dengan tangan terbuka Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu menerima informasi ya Pak ya? Betul ataupun sekali. ada sesuatu yang terbaru atau update yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, sekian dulu. Terima kasih Pak Irsan Setiawan atas informasinya. Mudah-mudahan acara BTI Talk kita ini lancar dan memang memberikan faedah yang banyak untuk masyarakat. Oke, sama-sama. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak untuk penutup? Saya cuma berharap sekali lagi bahwa BTI Talk ini jelas akan kita lakukan sebagai program yang berkelanjutan. Karena kita berharap sekali bahwa di masa pandemi ini hanya digitalisasi atau melalui elektronik inilah kita melakukan promosi ke depan. Karena melalui offline tidak akan mungkin dalam kondisi pandemi yang seperti ini yang semakin meningkat pada saat sekarang. Jadi sekali lagi mari kita dukung BTI Talk ke depan. Dan narasumbernya saya harapkan pilihlah yang terbaik sehingga mampu memberikan masukan, kemudian mampu memberikan penjelasan tentang pariwisata di Provinsi Bengkulu ini dengan baik, sehingga masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Bengkulu ini betul-betul yakin bahwa Bengkulu merupakan tempat untuk mereka berkunjung yang aman, nyaman, dan baik. Baik, terima kasih Pak Irsan. Baik, di sana untuk BTI Talk sendiri akan live di Instagram dan Facebook. Di sana silakan untuk mengakses Instagram dan juga Facebook Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rian Kujadi dan Andi Rahman, luar biasa, musisi muda yang bertalenta sekali asal dari Provinsi Bengkulu. Baik, Iya, hari ini. ini ya, hari ini kita kehadiran 2 bintang tamu yang sangat spesial ya. Iya, spesial Tem, ya. sekali hari Ada siapa ini. saja ini, Temi? Ya, jadi di sebelah saya ini ada Bang Heru Karyadi. Betul, Bang? Alhamdulillah. Apa kabar Bang Heru? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di tengah pandemi saat ini masih segar. Jadi di sana kalau ada yang belum tahu Bang Heru Karyadi siapa, beliau adalah eksekutif General Manager dari Angkasa Pura II yang mengatur atau mengelola Bandara Fatmawati Soekarno. Betul begitu, Bang? That's right. That's right. Kalau milenial mah gitu ya. Iya, ada harus pakai bahasa Inggris Iya, sedikit ya. That's right. Di sebelah kamu siapa tuh, Bu? Kalau di sebelah saya mungkin Bengkulu udah nggak asing ya sama si abang yang ada di sebelah saya. Abang kita semua, Abang Ewo, Abang Heki, beliau adalah salah satu penggagas dari BTI, Bengkulu Tourism Information Center. Hai, Abang. Oh gitu, jadi itu apa dong? Oh pembantu. Oh iya. Bapak, selamat sore, selamat datang di BTI. Halo, iya, hai, apa kabar? Di sini juga ada Duta Wisata dari Provinsi Bengkulu. Hai semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Jadi adik datang ke sana, acara kita. iya. Jadi adik sana kalau ada yang belum tahu berapa banyak penonton kami, jadi ada 3.000 orang di ruangan. Nggak boleh sekarang Tidak boleh ada drama ya, untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Silakan Bang diteruskan. Ya, izin dulu Bang ya. Apa namanya? Sebenarnya saya sudah ada testimoni dari Pak Kadis bilang bahwa harapannya beliau bahwa dengan adanya buku Tourism Information ini dapat menghadirkan atau mempromosikan secara masif nantinya program-program pariwisata Provinsi Bengkulu yang mungkin belum terlalu kita eksplor. Makanya dengan konsep ini mungkin kita akan terus weekly untuk menjalankan program ini. Nantinya akan mendatangkan narasumber-narasumber yang memang tahun depan itu memang kita memprioritaskan ekonomi kreatif gitu Bang. Makanya untuk sesi kita capture pertama ini kita Angkasa Pura yang kita ajak sebagai gerbangnya ini. Iya, sesuai dengan tema kita bahwa iya, bahwa misalnya dan agama kan. Jadi datang orang udah langsung tahu presentasikan di Angkasa Pura dan begitu. Jadi inilah harapan-harapan dari Pak Kadis sebenarnya dan harapan dari Dinas Pariwisata juga dengan adanya Bengkulu Tourism Information ini nantinya akan kita akan continuous. Mungkin nanti ada roadshow-nya nanti yang mungkin sudah kita rencanakan yang soal nanti pada tahun 2021 sejalan dengan mungkin pandemi ini akan mulai berakhir, mungkin kita akan keluar nanti seperti itu. Jadi inilah capture pertama kita ya, meskipun agak deg-degan sebenarnya apapun yang terjadi, ya kan Tem? Apapun yang terjadi. Itu ini harus jadi kesan yang apa ya, positif di hati yang mendalam. Natural sebenarnya. Natural, kita kayak ngobrol ini buat teman-teman kalau misalnya di rumah yang belum tahu, konsep acara BTI sendiri ini adalah ngobrol tipis tapi manis gitu loh. Iya, Kak. tipis-tipis. Ya, Ngobrol tipis-tipis santai aja, juga ya, ngobrol ngobrol santai, betul gitu ya sekali. kan. Iya. Kita di sini kita pakai jeans kostumnya, nggak pakai batik karena memang kita mau mengangkat atau konsep milenial yang memang mereka maunya dengernya yang asik, Iya. enjoy, nggak ada yang berat-berat. Tidak gitu. terlalu Kita serius juga, tapi tetap Betul, berbobot iya, isi tetap dari berbobot, informasinya tetap tadi ya. inovatif dan juga edukatif. Iya Oke, betul. kita langsung aja ke Boleh, iya dengan Pak Heru. Pak Heru, tadi sehat walafiat ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. sehat Jadi walafiat, kesini hujan. Alhamdulillah hujan itu kan tanda-tanda keberkahan. Betul ya. Naik pesawat. Naik pesawat Bang Heru. Oh iya benar. Ini ya. Dari Bandara Fatmawati ke Gerage naik pesawat Bang. Aduh. Insya Allah nanti kalau ada moda transportasi yang yang seperti taksi ya, di luar negeri kan sudah ada kan. Naik drone kalau enggak. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nantinya gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu sedikit nih Pak, gimana kondisi penerbangan saat ini? Seperti kita ketahui sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Penerbangan salah satu yang cukup berdampak ya Pak ya. Boleh sedikit kasih tahu ke adik sana atau teman-teman di rumah. Bagaimana Iya, kondisi iya. kabarnya ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan salam ya dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik sanak segalo ya. Wah. Iya betul.
sangat ini ya, apa artinya dengan diundang seperti ini sangat sebuah kehormatan bagi saya dan ini menjadi sesuatu yang wow dalam metode apa ya sosialisasi kemudian betul. apa dengan tampil seperti ini sesuatu kesan yang kemudian tidak terbatasi sesuatu yang formal ya bagi saya ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya memang. Apa tuh? Ini susah banget tuh Pak. Memang gitu ya susah ya. Ya emang seperti ini terbatas kan. Nah, inilah disebut dengan new normal. New normal ya. Ini Boleh rapat-rapat ya, terus. inilah disebut dengan new normal. Iya, Tapi mau iya. nggak mau dengan new normal seperti ini pandemi ini tidak kemudian membatasi kita untuk kreatif. Betul, Ini betul. sesuatu Betul, yang betul, ditunjukkan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata Iya. yang betul-betul bahwa ini kita nggak boleh terkungkung dengan pandemi ini, tetapi kita harus punya inovasi supaya kita sustain gitu Nggak boleh kan. mati Iya. suri Nggak ya, boleh mati Pak. suri. Iya. Kalau mati suri jangan. Iya. Kalau bisa hidup terus gitu. Iya, Hidup Oke, terus. terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih kondisi dunia penerbangan kita gitu Iya, kan ya? betul Oke. sekali, Bang. Gimana, Pertanyaan Bang? sangat menarik ini. Bukan cukup terpapar, Mbak Sarah, tetapi sangat terpapar. Bagaimana kita mungkin saat bulan Maret itu mulai ada case yang ada di Indonesia, kemudian bulan April, kemudian regulasi itu dunia penerbangan diterapkan di bulan Mei sampai tidak ada penerbangan waktu itu kan. Mungkin teman-teman adik sana bisa melihat bahwa Bandara Fatmawati Soekarno yang ada di Padang Kemiling itu sepi, nggak ada penerbangan. Hampir 80% terjun bebas, nggak ada penerbangan. Bahkan waktu itu hanya penerbangan militer, kemudian penerbangan kargo yang diperbolehkan. Sehingga pada saat itu di bulan Mei, Juni itu sudah penerbangan memang mulai sangat menurun sekali sehingga juga berdampak kepada semuanya. Sektor transportasi dan sektor tourism akan sangat terdampak. Orang itu akan tergerak ketika tourismnya bergerak. Ketika orang berjalan itu punya suatu tujuan, maka tourism penggeraknya gitu kan. Maka kami pihak Bandar Udara itu adalah sebagai pengelola airport bagaimana memberikan rasa nyaman kepada customer yang ada di daerah itu, di bandara itu, sehingga dia tidak merasa jet lag gitu. Jet lag itu sesuatu perasaan yang nggak nyaman kan. Mau berangkat misalkan dari jauh, dari muka-muka udah nggak nyaman itu kan. Bagaimana bandara itu memfasilitasi kemudian menjadi rasa nyaman. Nah, kemudian bagaimana sih dengan kontribusi sebenarnya ya kalau langsung saya kaitkan ya. Betul. Pariwisata tadi. Iya, Bang. pariwisata kan. Bagaimana sih Angkasa Pura II itu kemudian punya andil atau peran terhadap pariwisata gitu kan. Ketika Angkasa Pura II mengelola Bandara Fatmawati Soekarno per Januari, kemudian saya datang ke sini per 1 Juli, 6 bulan transisi di bandara ini. Bandara ini berubah pengelolaannya dari bandara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kemudian dikelola oleh badan usaha milik negara, yaitu Angkasa Pura sebagai airport operatornya di Angkasa Pura II. Angkasa Pura II itu airport operator yang memiliki 19 cabang kantor cabang bandar udara mulai dari Aceh, Bandung sampai ke Terminal 3. Nah, kemudian bagaimana konsep kami Angkasa Pura II di Bandara Fatmawati Soekarno adalah bagaimana kita tadi membawa suasana sesuatu yang nyaman. Salah satunya bagaimana menarik industri wisata, informasi wisata, kemudian seni dan budaya itu ada di bandara sebenarnya. Kan kita ketahui bahwa bandara selama ini konsepnya adalah hanya sebagai tempat naik, turun dan orang datang, orang pergi itu aja tidak sebagai terminal bis atau terminal hanya lewat Bang ya. Seperti itu kan. Tapi kita sekarang coba kalau Mbak Sarah sama Mas Temi ke bandara, ada sedikit warna yang mulai berubah. Mulai berbeda ya. Kita waktu itu pertama kali kami datang, kami langsung sowan ke Pak Kadispar ya, kalau nggak salah itu Pak Iswan ya, Pak Irsan ya. Kemudian kami sampaikan, Pak kami pinginnya ini begini. Akhirnya banyak sekali didukung, kebetulan Mas Meki sangat support kami ya. Akhirnya kami ketemu dengan komunitas perupa Bengkulu sehingga kami dinding-dinding terminal kita sisipin dengan lukisan-lukisan. Kemudian saat ini ada eksibisi bonsai Mas. Oh iya. Ada bonsai. Sehingga dinding di dalam indoor di indoor itu sudah ada lukisan, kemudian di luar pun ada bonsai, bahkan di indoor pun juga ada bonsai. Jadi memang kita pengen bandara itu Wajah justru baru menjadi begitu ya, proyek Pak, baru. ya. Bahkan saya sampaikan kepada Mas Meki, kalau bisa saya bilang gitu, bandara itu menjadi mock up atau miniatur budaya dan segala keunggulannya. Contoh, waktu itu saya pengen mengadakan bagaimana kita tahu batik gitu. Orang tahu batik itu harus ke sanggar batik kan. Iya betul. Kita harus pergi ke batik gitu, ke tempat batik dan jauh gitu kan. Sedangkan bandara juga bisa mengusahakan batik itu ditarik ke bandara. Lukisan bisa tarik di bandara. Pengrajinnya pun bisa kita beri space mungkin Pak. Iya, justru kami kan memberikan space untuk industri kreatif ya, untuk seperti itu. Bahkan bagaimana
orang, segmentasi penerbangan itu kan ada orang yang memang sengaja jalan-jalan, ada investor, ada pejabat, ada perjalanan dinas segala macam. Yang waktunya itu cuma sebentar ada di bandara itu. Bagaimana waktu sebentar itu bisa kita distract, kita ganggu supaya dia bisa menikmati apa yang kita sajikan. Yang kita sajikan itu adalah yang pertama adalah informasi wisata. Iya, betul. Orang datang pengen tahu, oh Bengkulu itu punya Benteng Marlboro, kemudian punya Pantai Panjang, punya ini. Nah itu harusnya ada di bandara yang saat ini memang masih sebatas pada display, pada monitor display yang oh ini wisatanya begini-begini. Waktu itu memang sudah kita komunikasikan bahwa di bandara harus ada namanya TIC, Pak. Iya, betul. Terminal Information Tourism Information Center, sehingga orang datang dia nggak kebingungan lagi sih, gitu kan. Dia mungkin nggak punya rencana jalan-jalan, tetapi ketika melihat ada teman-teman dari Dinas Pariwisata dengan ada petugasnya TIC, maka dia akan tanya, misalkan dia 2 hari ada di Bengkulu misalnya, di Bengkulu ada apa aja gitu. Oh di sini Pak, di sini. Nah mungkin dia akan merubahkan schedule travelnya dia kemudian berubah. Nah itu sebenarnya cara-cara bagaimana kita saling bekerja sama untuk menguatkan bagaimana pariwisata itu bisa dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi wisata dan kreatif. Baik, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini Pak, wisata dalam genggaman, seiring juga dengan pandemi COVID-19. Jadi kalau kita nih milenial ataupun juga semua lapisan masyarakat kita katakan seperti itu yang memang menghindari sentuhan. Contoh misalnya kita check in harusnya bisa di counter, tapi karena pandemi sebenarnya memang sudah ada sebelumnya. Tapi mungkin sekarang masyarakat di rumah atau ada di sana di rumah jadi lebih aware bahwasannya kita bisa melakukan check in hanya dengan ponsel genggam kita. Nah kalau smartphone betul. Jadi ada dari Angkasa Pura sendiri untuk selalu mengupdate informasi tersebut. Jadi teman-teman ataupun adik sana yang mau berangkat nggak perlu antri panjang, nggak perlu jaga jarak, cukup dari handphone datang berangkat seperti itu Pak. Iya, jadi memang konsep pengembangan bandara sekarang itu menggunakan teknologi yang memang baru gitu kan. Untuk yang di Bandara Bengkulu memang masih belum untuk langsung ke sana, tetapi dalam progres untuk menuju ke sana. Yang sudah itu di Terminal 3 sebenarnya. Kebetulan saya pernah jadi wakil kepala Terminal 3 di sana. Memang di sana banyak self check-in kita gunakan, kemudian bahkan customer service-nya biasanya kita ada orang cakep gitu kan, duduk di atas meja, kita memberikan orangnya. Iya, kayaknya cocok itu gitu kan. Nah itu sudah kita ganti dengan virtual, jadi namanya VICA kalau singkatan dari Virtual Information Customer Assistant. Bukan Sarah ya, kita namanya. Bukan Sarah, kita tapi VICA, PI Victor India. Besok saya ganti akte deh Pak, VICA. Iya itu dah. Jadi di kami pun di terminal-terminal yang sudah duluan ya, kalau Bengkulu ini kan baru kami kelola kan. Memang nanti kita harus siapkan infrastruktur termasuk self check-in dan segala macam. Namun demikian ada kayak Citylink, Garuda itu pun juga sudah memperlakukan hal-hal tersebut. Jadi memang saya sampaikan juga bahwa kami pun selama masa pandemi kami selalu campaign ya, kita lakukan namanya STC ya, Safe Travel Campaign, supaya menyampaikan kepada masyarakat nggak usah ragu datang ke bandara gitu. Kalau mau berpergian silakan datang ke bandara, yang penting dokumen-dokumen regulasinya ada. Contoh di bandara udah kita siapkan cuci tangan, wastafel kita siapkan banyak itu. Kemudian setiap cleaning service kita membersihkannya dengan desinfektan. Kemudian kita siapkan hand sanitizer. Kemudian di bawah itu kita kasih. Jadi tidak ada keraguan. Enggak usah ragu gitu loh kan. Kita tidak aman. Alhamdulillah tidak ada klaster bandara kan. Iya, belum ada. Alhamdulillah. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Kita berharap itu enggak gitu loh. Ya berharap bahwa pandemi ini segera berlalu. Besok kalau bisa udah pergi ke kampung halamannya sana gitu. Cepat-cepat lah. Udah itu. Iya itu kan. Iya, tapi jangan lupa juga sebenarnya udah campaign itu sudah sangat-sangat sudah dilakukan lewat IG-nya bandara. Teman-teman di rumah juga boleh tuh teman-teman di rumah di sana di rumah yang bisa cek IG dari BKS Airport ya. BKS Airport ya. BKS Airport. Update berita terkini atau informasi terkini dari Angkasa Pura Bandara Fatmawati Sumarno. Iya, itu ada itunya, adminnya. Lagi sibuk banget belakang tuh. Terus menarik lagi Mbak Sarah. Jadi sekarang kan memang milenial ya. Betul. Jadi konsep kami itu hampir sama dengan Mas Mike ini. Jadi kami itu pengennya bandara itu menjadi destinasi wisata baru sebenarnya. Ada eksebisi bonsai, kemudian ada lukisan, kemudian nanti kita kerjasama dengan event pameran dan segala macam. Nah, seminggu ini kita lakukan namanya turnamen game online. Jadi kalau hampir 5 hari ini, jadi ada anak kecil gitu kan, yang udah
online di rumah, mungkin bosen kali ya kita. Kementerian juga ini ya Pak, kalau saya lihat di Instagramnya itu melakukan salah satu event game online. Iya, game online. Memang menjadi tantangan buat kita Iya. sebenarnya, kita kok ngumpulin orang gitu kan. Tetapi bagi kami, bagaimana kita itu tertantang untuk dengan masa pandemik ini kita gitu kan, bisa kreatif gitu kan. Bisa kreatif, kemudian dengan seperti itu kan bahagia kan. Nah salah satu kunci supaya kita sehat, salah satunya adalah bahagia kan gitu kan. Bahagia bisa meningkatkan imun. Bahagia itu Insya bisa meningkatkan Betul. imun. Namun kita itu harus taat pada protokol kesehatan. Iya. Kita ukur suhunya, kita jaga jaraknya, kita kasih petugas. adaptasi kebiasaan baru. Nah kita normal tapi dengan cara baru, yaitu new normal itu. Kebiasaan baru. Kalau dari Kak Meki sendiri apa sih Kak sebenarnya fungsi BTI itu Kak dalam mendukung program-program dari pemerintah pusat sendiri dalam meningkatkan pariwisata, khususnya promosi pariwisata Iya, ya, betul. seperti Iya, itu Kak. inilah fungsinya. Apa tuh Kak? Fungsinya ini memberikan informasi ya, informasi yang edukatif, yang kreatif, interaktif. Jadi karena memang keterbatasan ini mau tidak mau seperti kata Bang Heru, ya, keterbatasan ini membuat kita harus kreatif. Karena kalau nggak kreatif kayaknya kita tersisihkan ya, memang seperti itu. Tapi bukan berarti harus tersisih seperti itu. Kita bisa sekarang sudah banyak media-media yang sudah memfasilitasi kita, termasuk yang apalagi sekarang 4.0. Tadi kan kita sudah pelatihan nih. Salah satunya 4.0 digital Era ini digitalisasi, inilah, ya. fungsinya. Iya, betul. Fungsinya. Jadi dengan Bengkulu Tourism Information ini kita memberikan informasi-informasi yang valid, edukasi tentang pandemi yang syarat dengan konspirasi sebenarnya. Tapi ini yang kenyataan faktanya yang harus kita berikan bahwa informasi ini seperti ini, tapi bukan berarti pariwisata tidak bisa berjalan. Artinya makanya dengan kolaborasi dengan Angkasa Pura bahwa meyakinkan bahwa mendapatkan kepercayaan kembali Pak ya. Seperti makanya nanti kan di Bali kan ada ini nih Rakornas. Iya. Makanya itulah tonggak kita supaya kita mendapat kepercayaan kembali. Mungkin kalau tem lainnya kementerian kita masih sebatas lokal tourism, tapi mungkin di akhir bulan ini kita sudah membuat regional tourism. Cuman memang kayaknya kalau internasional mungkin agak lama Bang Iya, ya. mungkin agak lama Benar. ya. Tapi Nggak ini apa-apa, kita tapi tetap bermimpi dulu optimis. ya. Makanya Optimis. dengan program ini kita paling tidak membangkitkan pariwisata lokal ini, kita memberikan informasi-informasi yang valid tentang informasi lokal. Dengan termasuk ramah anak gimana Bang? Nah ramah anak Kita ya. ngomongin ramah anak ini. Ya memang Badara itu juga pengen menjadi sesuatu yang ramah kepada anak kan, makanya ada playground segala macam. Bahkan anak-anak yang sekolah sebelum pandemik ini ya di bandara itu sudah anak-anak dari SD, TK itu berkunjung ke bandara dan kemudian kita kasih edukasi. Ini loh dunia penerbangan. Oh ini kalau mau jadi AFSEC, Aviation Security begini caranya. Oh kenapa sih harus gak boleh bawa pisau? Kita kasih edukasi. Kenapa kita nggak boleh bawa misalkan gunting di pesawat dan segala macam. Nah edukasi dari sejak kecil itu teman-teman adik-adik kita itu kita bawa ke firefighting, artinya pemadam kebakaran. Apa sih yang menjadi tugas pokoknya apa, kemudian kenapa sih ada petugas aviation security, kemudian kenapa ada kontrol ATC air traffic controller dan segala macam. Nah, sehingga bandara itu setidaknya menjadi sesuatu rujukan bagaimana mengedukasi perkembangan terhadap informasi dunia penerbangan kepada anak, sehingga seolah-olah kita menjadi pengen dekat sama anak-anak, bahwa kita ramah dengan anak gitu kan. Ramah dengan anak kan tidak hanya bagaimana kita menyediakan tempat-tempat bermain, tetapi bagaimana kita mampu memberikan edukasi tentang dunia penerbangan atau bahkan bisnis penerbangan mungkin kan. Jadi mungkin tertarik gimana akhirnya muncul, aku kepingin jadi pegawai bandara seperti itu kan, itu sesuatu yang menarik kan. Menimbulkan minat juga untuk mereka ya Pak ya. Setuju. Wow luar biasa adik sana di rumah. Jadi sedikit nih pesan buat adik sana yang sudah ada keinginan untuk travel, untuk jalan-jalan. Jangan ragu lagi karena sekarang pemerintah juga sudah membuka akses cukup baik ya Pak ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik itu penting kita, sekali itu. saya penasaran nih dengan program akhir tahun untuk dari penerbangan di Bengkulu sendiri seperti apa Pak? Oke, kalau kami bilang memang di sini kan sampai akhir tahun ini kita akan punya agenda-agenda yang kami sebut dengan Customer Happiness Program. Bagaimana program itu berdampak kepada kepuasan pelanggan kan. Salah satunya kita tetap pertahankan adanya eksebisi lukisan.
kemudian kita eksibisi terkait dengan bonsai, kemudian nanti ada kita coba live musik yang akan secara periodik dalam setiap minggu, yang kemudian menghidupkan suasana ini. Selama ini kan suasana bandara itu sepi kayak kuburan. Kalau sih yang seperti itu ramenya rame orang gitu kan, tapi tanpa ada sentuhan musik kayak pemusik-pemusik seperti ini kan yang luar biasa. Bahkan saya itu kemarin beberapa waktu yang lalu dengan Dinas Pariwisata saya ngomong bagaimana nih bandara itu nggak sepi. Caranya adalah bagaimana lantunan musik daerah Bengkulu itu masuk kepada sound sistemnya announcement-nya bandara sehingga Ini tagihan terus nih. Ini tagihan. Itu PR dari dulu. sebenarnya nagih ke Mas Bang Meki. Saya bilang, Mas Meki, saya minta tolong dong, saya bilang gitu kan, supaya lagu-lagu Bengkulu itu bisa dinikmati sama penumpang. Saya akan masukkan itu di flash disk, kemudian saya putarkan selama operasional hour kami, jam penerbangan kami, sehingga coba bayangkan kalau kita pergi ke mall, enak kita sambil milih baju, enak nggak bosen kan? Lah kalau coba ke bandara misalkan, diam, yang satu begini, yang satu. Tapi coba kita hibur. Kemarin kita sudah saya coba rubah. Ketika ada hari perayaan Hari Kepahlawan, 10 November, 28 Oktober itu dari pagi sampai sore saya putarkan lagu-lagu kepahlawanan, Mas. Oh iya. Iya, jadi semangat. Sehingga orang sadar, anak kecil sampai tua sadar. Oh ternyata hari ini 10 November, Hari Pahlawan. Oh hari ini adalah Sumpah Pemuda. Dan kami adakan acara sambil meminta customer itu untuk sama-sama untuk menyanyikan lagu pahlawan bahkan mengheningkan cipta. Sadar wisata juga kan. Iya, Jadi maksudnya kita dengan lagu daerah kan sekarang kita milenial taunya lagu-lagu zaman now. Iya, zaman now. Lagu-lagu Tapi kalau- K-pop banyak iya, orang kok betul, tahu. tapi kalau Iya. dikemas seperti aransemen lagu sebelumnya, saya rasa semua lapisan masyarakat pun bisa menerimanya. Ya esensinya Nah, nostalgic tadi kan, betul, memorable betul. itu tadi kan. Jadi tugas Seperti itu. BTI juga nih Kak, Iya. karena melalui media juga kan itu. Ya Selain salah ini. satunya mungkin tugasnya BTI itu selain mengedukasi, kalau objek-objek wisata mungkin sudah mulai melakukan karena sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi mungkin ini lebih ke harus responsifnya dengan pengunjungnya, dengan masyarakatnya. Tanpa didukung dengan masyarakat ya nol itu ya kan, seperti itu. Iya. Jadi kita jangan mengharapkan dari dari industrinya lagi, karena industri sudah mulai berusaha. Tetapi kalau tidak didukung dengan teman-temannya belum sadar dengan CHSE tadi, Clean Health, Health and Environment itu tadi, ya sama aja bohong. Iya. Tapi ini masih beruntung Bengkulu, Harus Bengkulu masih kreatif. terkendali gitu kan. Iya Ya. betul. Kalau kita ngomongin objek wisata nih, seperti kita ketahui mungkin ada juga yang belum tahu kalau kita ada 8 nominasi yang masuk ke API Award Iya. Anugerah Pesona Indonesia Iya. tahun 2020. Saya pengen tahu sedikit usaha yang dilakukan pemerintah, khususnya Provinsi Bengkulu dalam mensupport atau menyadarkan atau menginformasikan teman-teman di rumah bahwasannya ini loh kita sekarang kita sudah beda dari yang kemarin. Iya, seperti itu. alhamdulillah kan sekarang kita mendapatkan 8 nominasi, walaupun ini sudah maksimal. Tapi alhamdulillah ada satu yang masuk, mudah-mudahan kita pertahankan itu pendat. Tetapi yang jelas ini semuanya membutuhkan dukungan dari teman-teman, khususnya duta-duta wisata kita juga menggunakan media sosial. Nah, dari 8 nominasi ini, tapi ini setiap tahun. Mudah-mudahan nanti kita ikutkan lagi dengan nominasi yang berbeda. Ini diharapkan titik awal lah, Bang, Iya, gitu. betul Nanti sekali. kita kayaknya lebih harus bekerja keras lagi Iya seperti betul itu. kali, Ya. nggak apa-apa ya Tan, kita jalan-jalan promosi ya. Oh, Senang iya. nggak kamu? Karena memang kerja pariwisata, kerja sambil jalan-jalan. Iya, dia lulusan pariwisata. Masa mau dia jadi lulusan pariwara? Di dalam kantor aja, kan itu Jadi harus istilahnya, jalan-jalan. Jangan sampai orang dinas pariwisata tidak tahu informasi mengenai Betul, objek wisata jangan itu. sampai, Iya. kan? Dinas pariwisata ya kita berdasarkan textbook aja. Jadi pengennya memang langsung Tapi Langsung pertanyaan sekarang udah pengalaman. pernah ke bandara belum? iya, Tem. Aku kalau ke bandara, caknya aku nang ambil bonsainya. Ya, itu di Pantai Ado, Tem. Next time. Lama-lama Iya, aku nang ambil bisa. bonsainya, Kak, Bang. Bukan lagi berangkat, Kak, Terakhir Bang. nih, kalau dari Bang Heru, bagaimana dukungan dari Angkasa Pura II terhadap kemajuan atau peningkatan untuk sektor pariwisata di Bengkulu? Wah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ini. Lah ditunggu nih yang dari tadi. tapi- Ini ya. Berakhir nih. Ini bukan dari Angkasa Pura, tapi dari Pak Presiden kita Pak Jokowi kemudian turun ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir bahwa nanti di tahun 2020 dimulai 2020 di kuartal keempat, kemudian nanti akan dimulai implementasinya tahun 2021 selama 2 tahap. Kabar gembiranya adalah BUMN Pak Menteri Erick Thohir itu membentuk holding BUMN.
Oh, Holding, makanya saya bawa paparan sebenarnya, tapi saya sampaikan saja. Jadi holding BUMN ini adalah, nama holdingnya adalah Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Jadi pemerintah itu ingin membuat industri pariwisata, dukungan industri pariwisata itu dari BUMN. Mulai dari hulu sampai hilir sehingga terciptanya ekosistem pariwisata yang sangat kuat. Contoh, apa yang digabung nanti? Nanti akan terbagi ada beberapa klaster. Yang pertama BUMN yang bergerak dalam bidang airport. Disebut dengan Airport Operator Cluster, yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Itu satu klaster tuh. Kemudian Airline Operator Cluster yang punya pesawat, Garuda, maskapai. Iya, maskapai. Kemudian ada beberapa maskapai lagi yang digabung, diklasterkan jadi satu. Kemudian ada lagi yang dari hotel, yaitu dari BUMN INA. Oh iya, INA. Kemudian ada lagi yang TWC, Taman Wisata Candi. Itu digabung jadi satu klaster tuh. Kemudian ada lagi yang satu digabung lagi adalah PT Sarinah. Sarinah yang mengelola terkait dengan industri dan produk-produk lokal yang kreatif. Nah, sehingga nanti akan muncul itu satu kesatuan dari hulu ke hilir. Nanti ketika ada sesuatu yang ingin dikembangkan, maka pesawatnya nanti siapa dulu, gitu kan? Yeah. Kemudian bandaranya lewat mana? Yeah. Kemudian hotelnya di mana? Kemudian produk-produk yang akan dijual di mana? Sehingga wisatawan itu nggak perlu nyari lagi. Harus jalan-jalan lagi ke sana kemari, enggak perlu, udah satu paket dari itu, sehingga kendali kenapa menjadi holding itu menjadi kendalinya jadi satu, Pak. Kendalinya jadi satu, mulai dari hulu sampai hilir itu menjadi satu kesatuan holding BUMN pariwisata dan pendukung. Insya Allah tahun 2021 akan diimplementasikan. Ya, saat ini kan sedang diimbrengkan kan penyertaan modal segala macam gitu kan. Memberikan dampak yang sangat positif. Mudah-mudahan juga 2021 COVID menghilang. Amin. Mudah-mudahan nggak nunggu tahun 2021 malah. Iya, besok aja kalau bisa pulang aja ke negaranya kalau menurut saya. Tapi tetap stay healthy ya, pasti stay healthy, stay safe. Ya. Yang paling penting jaga diri masing-masing ya. Karena untuk kita dan keluarga kita gitu. Dan sepertinya durasi mengingatkan kita. Abang pemusik itu ternyata kalau ngobrol begini asik ya, betul sekali ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang di rumah atau di sana yang punya video ataupun informasi terbaru mengenai objek wisata yang ada di Bengkulu khususnya, bisa kirimkan kemana Tem? Bisa tag langsung ke IG Disparprov Bengkulu. Nah, di situ adik anak bisa menginformasikan objek wisata terbaru apa saja. Jadi kalau ada kesempatan, waktu dan luang nanti kita akan ke sana, kita cek lokasi dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa seperti ini. Bengkulu punya objek wisata seperti ini. Luar biasa, Temi. Iya, begitulah lebih kurang. Terima kasih banyak untuk Bang Heru, Ya, Kak Meki atas waktunya nanti next. Bang Meki makasih. Ini bakal juga, ini bukan Bang yang Heru. pertama Bang ya. Siap. Kita bakal ketemu terus. Ayo, saya akan full support untuk pengembangan pariwisata di Bengkulu. Nanti main-main lagi aja Bang ya. Ya, ayo. Baik, ada sana jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Tanggal 1 Muharram, tabut mengambil tanah, boneka dari tanah dalam gergadi letak, ratusan dom menggelegar selama 10 hari itu, tamatan suena suari irama gendangnya, tari uli adatnya diiringi tabu suena, bunyi suling merayu-rayu ligat nan menari, duduk penjara tanggal 5 Muharram,
jadi lupa, dapat jadi lupa. Hai, kembali lagi di BTI Talk chapter pertama. Keren banget sih kita Tem, chapter pertama, chapter 1 gitu ya Tem? Nah, tadi ngobrol-ngobrol singkat sama abang dari Bandara Angkasa Fatma, Pura ya, 2 betul dan sekali. Abang Ewo kita ya. Bang Ewo kita, bernama. Bang Meki kita. Dan kali Dan ini di ya tengah-tengah betul sekali. kita Ada adik-adik cantik dan adik ganteng juga di betul sini. sekali, fresh banget. Iya, alhamdulillah akhirnya dapat fresh juga Ya saya. tadi nggak fresh Tem? Enggak. Oh luar biasa loh Anda ya. Hei apa kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Ada yang di ujung sana siapa namanya, Dek? Perkenalkan, Ya. saya Gadis Vina Leonita, perwakilan dari Ikatan Bujang Gadis Bengkulu. Bujang Gadis Oh iya, Bengkulu. baiklah. Yang Kamu? sebelahnya siapa lagi? Perkenalkan saya Brisya, perwakilan dari Putri Pariwisata Provinsi Bengkulu 2019. Sebelahnya lagi, siapa lagi nih? Satu Oke, lagi. kenalin nama saya Ferdian Afrianto Ferdian, dari halo. Putra Putri Maritim Provinsi Bengkulu. Ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2019 nih. 2019. Iya. Tahun kemarin. Mm-mm, berarti ya, tahun kemarin. pilihnya, Ya, betul-betul. Jadi kalian ini adalah Duta Wisata Provinsi Bengkulu ya, yang Perwakilan. tentunya Ya, masing-masing perwakilan ya. betul, ada dari Putra Putri Maritim, ada juga Putri Pariwisata dan terakhir adalah Bujang Gadis Bengkulu. Jadi iya betul. Jadi mereka, adik sana, mereka bertiga ini adalah duta wisata yang langsung dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, yaitu Bujang Gadis Bengkulu, Putri Pariwisata dan Putra Putri Maritim. Mereka bertiga. Iya, perwakilannya. mereka punya sebenarnya tugas berat sih nggak berat ya. Maksudnya mereka punya harus mengemban sesuatu yang memang disampaikan ke masyarakat luas. Iya Yaitu dong, adalah namanya duta membantu wisata tadi ya. promosi Iya. wisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi sekarang segmennya adalah kita akan meminta tolong mereka untuk mempromosikan beberapa kategori wisata yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya yang masuk dalam kategori atau nominasi API Award 2020. Iya, Betul Tem? betul sekali Aha, itu. Jadi kita mulai dari mana dulu ini? Ayo, siapa yang mau jualan? Dari Gadis ya, dari Gadis Bengkulu, silakan. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Jadi untuk teman-teman semua yang sekarang lagi menonton nih live Instagram di Wisata Dalam Genggaman, tadi udah dijelaskan bahwa di era COVID-19 ini bahwa banyak tantangan tapi kita tetap bisa mempromosikan wisata. Bujang Gadis Bengkulu itu paham betul bahwa wisata kita banyak, wisata budaya, wisata sejarah. Nah, wisata budaya dan wisata sejarah itu destinasinya banyak terdapat di Provinsi Bengkulu terutama. Jadi ada peninggalan Inggris, Benteng Fall Marlborough, terus untuk budayanya ada Festival Tabut. Festival Tabut ini juga sudah masuk ke dalam kalender event nasional. Selain itu juga bahwa di dalam API Award, Bengkulu itu berhasil mendapatkan nominasi untuk ekowisata terbaik. Nominasi ekowisata ialah Kabawetan. Jadi Kabawetan ini merupakan salah satu wisata sejarah juga karena letaknya itu di Kabupaten Kepahyang. Jadi ada Adisan Avialonyo, ada kebun teh peninggalan dari penjajahan Belanda. Baik. Itu sekarang itu masuk ke dalam dominasi ekowisata. Jadi jangan lupa untuk vote di Instagram API Award dan juga kirimkan SMS. Iya, Selain betul itu juga ada wisata budaya, ialah destinasi belanja. Jadi kalau di Kota Bengkulu terdapat jalan namanya Jalan Anggut. Sepanjang Jalan Anggut itu banyak tempat oleh-oleh. Jadi Wisata destinasi belanja, Wisata benar. belanja, betul. Wisata belanja. Kalau ke Bengkulu pasti belanja atau ingin membeli buah tangan di Jalan Oleh-oleh. Anggut tersebut, Iya, oleh-oleh betul tersebut. sekali. Sudah satu kawasan ya. Sudah satu Nggak suka kawasan. yang ini ke yang ini. Benar. Nggak suka lagi yang ini, kalau nggak lagi mundur, kalau nggak pulang aja lu, gitu ya. Kalau Jangan nggak ada, dong beli ya. Iya harus beli Jangan dong ya. Mbak, karena kita di sana tuh banyak jual, ada jeruk kalamansi, Oh, iya. ada masakan tradisional Bengkulu, makanan tradisional, ada kue baitat, ada perut punai. Nah itu sudah tidak diragukan lagi ya, rasanya pasti luar biasa lezat dan juga masuk ke salah satu nominasi di Anugerah Pesona Indonesia API Award. Langsung bisa cek di Instagram di Separa Provinsi betul. Bengkulu tentunya, terus juga vote di API Award. Ah iya seperti itu. betul sekali. Boleh yang di sebelahnya.
kita tahu bahwa API Awards ini tujuannya untuk membuat apresiasi masyarakat itu semakin meningkat akan pariwisata yang ada di Indonesia. Kalau saya sebagai Putri Pariwisata Provinsi Bengkulu sekaligus menjadi agent atau duta wisata, ingin mempromokan wisata yang tentunya ada di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk nominasi makanan tradisional nih, makanan tradisional terfavorit itu ada pendap dari Bengkulu Selatan. Pendap ya? Iya, ada. Ngomong kamu udah pernah makan pendap? Sudah Kamu dong. promosi nanti belum makan pendap. Sudah dong, enak banget, Orang Mbak. Bengkulu harus makan pendap. Benar sekali. Itu langsung aja sama caranya, cuman sedikit keywordnya aja yang beda gitu ya. Kalau ngevote-nya di IG API Award, nge-like-nya maksudnya di API Award itu langsung follow aja IG-nya, API Award, like, dan juga bisa vote juga SMS, ketik API spasi keyword. Kalau untuk pendap sendiri itu keywordnya F1. Iya, kirim ke 99386. Iya. API spasi F1 ke? Benar, 99386. Iya. Selain itu ada juga wisata buatan ya Mbak, yang cukup baru ini, kurang lebih 1 tahun. Apa itu? Bukit Jipang. Destinasi wisata Sudah pernah? kreatif. Destinasi wisata Iya, kreatif. destinasi wisata kreatif. Iya, betul. Itu dengan keyword B15. Jadi sama caranya, ketik API, itu spasi keywordnya B15, kirim ke 99386. Sedikit boleh, apa yang membuat Bukit Jipang kreatif menurut kamu? Karena memang di bukit ya, kita tahu kondisi alamnya itu wow banget kalau dilihat. Dan juga kita bisa menginap, bisa nginap. Glamping gitu ya? Dan juga Glamour camping. benar sekali, bisa camping gitu. Dan juga harga tiket masuk ke dalamnya itu cukup murah, Mbak. Terjangkau Bisa ya, terjangkau, benar sekali. Wow, jadi buat yang di rumah yang belum pernah, ayo mampir ke Bukit Jipang, Kabupaten Rejang Lebong. Curup ya. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Sekarang kamu dari Selanjutnya Ferdian, Putri, silakan mari. Fer. Siap. Di sini di nominasi API ini sendiri ada juga nih kalau sering disebutin tuh surga tersembunyi di The Land of Rafflesia. Surga tersembunyi. Surga Oh, tersembunyi nih baik. Bang. Jadi surga tersembunyinya itu Pulau Enggano. Karena di Pulau Enggano ini ada semua sih untuk destinasi adventure, terus destinasi kayak mau ke pantai ada juga. Baik. Terus untuk mungkin dari teman-teman yang udah bosan dengar hiruk pikuk kota, jadi bisa langsung ke Enggano. Karena di Enggano ini ada untuk climbing tebing Pakyu, terus juga ada itu apa? Kahyapu Surf and Camp, terus juga ada Danau Bak Blau. Dan untuk kesana itu enggak apa misalkan ada 2 transportasi, pertama melalui kapal dan yang pertama melalui pesawat. Iya, Jadi untuk teman-teman misalkan mabuk kapal nih, bisa langsung aja naik pesawat. Kalau naik pesawat butuh biayanya itu cuma 300.000. 300.000. Untuk informasi pada saat ini penerbangan itu pada hari Senin aja. Oh iya. Kemungkinan sih untuk ke depan ada perubahan juga sih. Kita doakan mudah-mudahan jadwalnya Amin. bertambah. Iya nanti bisa ya. setiap hari ya Bang. Iya. Terus juga kalau melalui kapal itu cuma 15.000 nih Bang. 15.000. Bahkan lebih murah lagi. 15.000 udah bisa ke Enggano. Iya, 15.000 pakai kapal perintis. Terus misalnya ada teman-teman yang mau pakai kapal peri, bisa juga cuman merogoh gocek 60.000 untuk kelas ekonomi dan 120.000 untuk kelas VVIP. Jadi istilahnya tuh cukup keluar uang 15.000, Iya. 60.000 itu bisa langsung ke surga tersembunyi. di Iya, Bengkulu. udah bisa menjamak surga tersebut. Iya. Iya. Luar biasa sekali, Iya. tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah semuanya untuk berwisata. Selain voting juga harus berwisata, ya. Jadi kita selain voting, kita juga wisata, terus bantu juga promosi wisata yang ada di Bengkulu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu acara kita. Terima kasih untuk Akar Pakis. Ya, kemudian terima kasih lagi untuk Hotel Grage. Terima kasih untuk menyediakan tempat untuk BTI Talk di chapter pertama ini. Silakan. Apa? Baik, Baiklah. sekali lagi terima kasih banyak Iya, ya para duta sama-sama. wisata. Terima kasih, Semoga Mbak. kalian bisa membantu kami, membantu pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata di Provinsi Ya, Bengkulu. Baik, Kita dari dari sana terima penghujung kasih acara sudah nih. menyaksikan
BTI Talk chapter pertama ya Tem dengan narasumber atau bintang tamu yang luar biasa sekali. Luar biasa dan Mohon maaf, berikutnya nanti juga akan ada penampilan selanjutnya dari pemusik kita ya. Iya, jangan kemana-mana dulu karena nanti ada musik aransemen dari Bang Rian and Friends seperti itu. Terima kasih kembali ya. Sampai ketemu di chapter kedua BTI Talk. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan pais kelapanya muda dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesya. Ikan pais lemak rasanya makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering muda. Rasanya oi lemak nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring udah habis rasanya tambung. Rasanya oi lemak nian barang keringnya rintik-rintik samanya pede tambung lagi habis segala. Ikan pais kelapanya muda bareng-bareng dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesya. Semuanya yuk. Ikan pais kelapanya muda makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering muda. Rasanya oi nasi sepiring udah habis rasanya tambung. One more time. Rasanya rintik-rintik samanya pede tambung lagi habis segala. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ikan pais kelapanya muda dibungkus daun talas rapi-rapi dikebet tali mesya. Oh, ikan pais lemah rasanya makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering muda. Yo. Samo-samo one more time. Rasanya barang keringnya rintik-rintik tambung lagi habis segala. Habis segala. Bareng-bareng habis segala. Sekali lagi habis segala.